Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsan wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami' Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan. Salam beriring salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah? Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji bidzalika min syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari ini, yaitu hari-hari yang 10. Para sahabat yang saat itu sedang diajak bicara bertanya, qalu ya Rasulullah, jihad di jalan Allah apa masih kalah dengan amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari yang 10? Kata Nabi SAW, wala jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah juga masih kalah dengan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang 10. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji bidzalika, kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah, membawa dirinya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, maksudnya mati syahid. Apa itu hari-hari yang 10? Hari-hari yang sangat istimewa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari-hari tersebut. Yang kita bahas di tafsir yang kemarin, Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur ulama mengatakan malam-malam yang 10 dalam tafsir Jalain, malam-malam yang 10 adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, inilah hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat agung di sisi Allah, hari-hari terbaik sepanjang tahun.
Akan tetapi banyak dari kita yang belum tahu bahwa hari itu sangat mulia, sangat istimewa, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada amal soleh yang dikerjakan pada hari tersebut itu paling dicintai Allah. Jihad di jalan Allah aja kalah dengan amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Baik. Dan amalan apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah? Secara umum semua amal soleh. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, ma min ayyamil amal, tidak ada hari-hari semua amalan soleh itu paling dicintai Allah yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi secara umum semua amal soleh. Kan tetapi, ya, para ulama menjelaskan, ya, di dalam kitab-kitab mereka, salah satu yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah yaitu amal ibadah yang pertama haji. Haji dan umroh jika mampu. Ya, tentu itu amalan yang paling tinggi, ibadah haji. Ya, Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umratu kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk bisa mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah, ya, untuk ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah yaitu sholat. Ya, sholat adalah seutama-utama amal ibadah yang kita tahu bersama ketika Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu abdi yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Idza salahat salahal sairul amalihi. Apabila sholatnya baik, Pak, sholatnya baik, maka semua amal sholatnya itu baik. Idza fasad sairul amal. Kalau sholatnya rusak, ya, kadang sholat, kadang enggak, bolong-bolong, apalagi bolong semua, enggak sholat sama sekali, waliyadzubillah, celaka dia, Pak, ya. Faqad khaba wa khasar, maka sungguh dia sangat merugi dan celaka. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk melihat hambanya, apakah hambanya mengerjakan sholat sunnah, ya, karena manfaat dari sholat sunnah salah satunya untuk menyempurnakan sholat wajib kita yang banyak kekurangannya. Ya, jadi sholat wajib tentunya, ya, bagi kita laki-laki sholat wajib berjamaah di masjid di awal waktu. Ingat, Pak, ya, 10 awal bulan Zulhijjah itu hari-hari terbaik sepanjang tahun. Banyak dari kita yang belum tahu. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, kita tahu semua, Pak, ya. Dan 10 awal bulan Zulhijjah juga hari-hari terbaik. Bukan hanya sholat wajib, ya, kita perbanyak sholat sunnah, sholat rawatib yang mengiringi sholat sunnah, atau sholat tahajud, sholat duha. Ya, ingat, amal soleh yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Kita sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat itu pahalanya
ganjarannya lebih utama Pak dibandingkan jihad di jalan Allah. Kenapa? Dikerjakannya di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian di antara amal saleh yang sangat dianjurkan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah yaitu puasa. Ya, puasa Pak ya. Ya tidak diragukan lagi bahwasanya puasa adalah amal ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau orang mampu itu puasa Pak dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau mampu. Kalau mampu ya. Ibadah puasa Pak, keutamaannya luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Ma min abdin yasumu shawman illa ba'adallahu bidzalikal yawma wajhahu 'anil nari bi 70 kharifan." Perhatikan Pak, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba puasa 1 hari Pak, kecuali Allah akan jauhkan dengan puasa sehari itu wajahnya dari neraka sepanjang 70 tahun. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Siapa yang puasa sehari, kata Nabi, Allah akan jauhkan dengan puasa tadi wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Baru 1 hari Pak. Utamaan puasa luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzibi." Semua amal ibadah yang dikerjakan seorang hamba ya, manusia anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya ya, hambaku meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya untukku, kata Allah. Nah, kalau bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya kan kita lebaran. Kalau mampu, kalau nggak mampu 9 hari, ya 8 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari, 2 hari, minimal. Jangan kita tinggalkan, ya sangat dianjurkan puasa di tanggal 9-nya. Yang namanya puasa Arafah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berharap ya, siyamu Arafah, ahtasibu ala Allah, ayyukaffira sanatil madiyah wa sanatil lati ba'diyah. Puasa Arafah itu Pak, menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya, ya, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa keutamaan. Minimal itu Pak. Jangan kita tinggalkan puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita orang banyak dosa Pak. Bayangin sehari kita dosanya berapa banyak Pak? Sehari Pak, bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung. Itu baru sehari. Gimana setahun Pak? Dengan puasa Allah hapuskan dosa-dosa kita. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, siapa yang nggak ingin dapat ampunan Allah? Ya, maka semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengamalkan. Itu ya amalan yang dianjurkan, yaitu puasa. Kemudian di antara amal saleh yang sangat dianjurkan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah yaitu sedekah. Ya, sedekah Pak ya. Ya, kita memberi makan orang lain, ya, memberi makan, memberi minum, memberi uang misalnya. Ingat Pak ya, hari-hari yang sangat istimewa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, ini kita nih sekarang tanggal kalau nggak 23, 24 mungkin. Ya sekitar 23-an lah. Ya sekitar 1 pekan lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Ya sekarang 23 Zulqa'dah. Sepekan lagi.
Makanya kita belajar dulu dari sekarang, Pak ya. Makanya kata Imam Bukhari dalam kitab Sunnah, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berucap dan beramal. Kita belajar dulu, Pak ya. Bahwasanya amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Kita sedekah 1000 perak, Pak, itu lebih utama, Pak, dibandingkan jihad di jalan Allah. Masya Allah, keutamaannya sangat besar. Yang banyak sekali kan, Pak ya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan, yang memerintahkan, menganjurkan kita untuk bersedekah. Banyak sekali. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Bukhari, "Ma min 'abdin yusbihul ibadu illa malakan yanzilani." Tidaklah, ini setiap hari, Pak, setiap pagi seorang hamba itu kecuali turun 2 malaikat. Tidaklah ya seorang hamba ya di pagi harinya kecuali turun 2 malaikat. Berkatalah salah satunya, fayaqulu ahaduhuma. Berkatalah salah satunya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak, yang bersedekah. Wa yaqulul akhar. Berkatalah yang satunya, Allahumma amsik mumsikan talaf. Ya Allah, hancurkanlah orang ya harta orang yang tidak bersedekah. Dianjurkan sekali kita untuk bersedekah. Baik, kemudian di antara amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di 10 awal bulan Zulhijjah yaitu berzikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hajj, Pak, Allah berfirman, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, ya, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Jumhur ulama tafsir mengatakan hari-hari yang telah diketahui itu 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi salah satu amalan yang dianjurkan yaitu berzikir. Bahkan dalam riwayat lain Nabi bersabda setelah menjelaskan tentang bahwasanya amalan yang paling agung yang dikerjakan yaitu yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah, kemudian di akhir hadis Nabi menyebutkan wa yadhkuru, ya, dan perbanyaklah wa aksiru fihinna, dan perbanyaklah di dalamnya di 10 awal bulan Zulhijjah minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid di 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena di dalamnya ada takbir, tahlil dan tahmid. Ya, atau kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, atau ditambah wala haula wala quwata illa billah. Ya, sekali lagi amalan soleh saat itu lebih dicintai Allah dibandingkan jihad di jalan Allah. Jadi kita mengucapkan subhanallah itu lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Kenapa? Kita amalkan di waktu-waktu yang sangat istimewa. Jadi perbanyak zikir. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara amalan saleh yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah yaitu memperbanyak taubat, Pak. Kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk beribadah, Pak. Memaksimalkan ibadah di 10 awal bulan Zulhijjah. Karena tidaklah seorang hamba itu susah untuk ibadah, Pak, kecuali apa, Pak? Kebanyakan dosa, Pak. Kebanyakan dosa orang jadi susah ibadah. Berat untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Allah panggil hayya 'alas shalah,
ayo mari sholat, berat dia. Kenapa? Kebanyakan dosa. Maka perbanyaklah bertaubat. Ya, Allah berfirman itu dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya hati mereka tuh tertutup gara-gara apa yang telah mereka kerjakan dari dosa dan maksiat. Hatinya tertutup, Pak. Ya, padahal hati itu adalah bagaikan ya raja dari anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, semua anggota tubuh kita baik. Kalau hatinya udah gelap, Pak, ya. Makanya Nabi SAW tuh menjelaskan kepada kita, hati itu ibarat kertas putih bersih. Kalau kita melakukan dosa, maka kertas putih itu di titik hitam, nuqtatun sauda, di titik hitam. Kalau kita bertobat istighfar, titik hitam itu dihilangkan sama Allah, bersih lagi. Kalau kita dosa lagi, titik hitam lagi. Dosa lagi, titik hitam lagi. Terus seperti itu, Pak. Kalau kebanyakan dosa, Allah hitam semua, udah. Akhirnya jadi berat. Ya, Nabi SAW bersabda, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyil qalb. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau segumpal darah itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuhnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amal saleh yang sangat dianjurkan pada 10 awal bulan Zulhijjah yaitu berkurban. Ya, berkurban di tanggal 10-nya. Ya, Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah ya karena Tuhanmu, dan Allah perintahkan apa? Dan berkurbanlah. Berkurbanlah, Pak. Allah perintahkan berkurban. Orang yang punya kelapangan rezeki gak berkurban, Nabi ancam, Pak. Kata Nabi SAW, man kana lahu sa'atan fala yudhi. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, punya duit, tapi dia nggak mau berkurban, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana. Maka jangan deket-deket tempat sholat kami. Bayangkan, Pak. Nabi usir, Pak. Orang-orang yang punya duit bisa kurban, tapi tidak berkurban, keluar dari masjid kami. Bayangkan, Pak. Kalau kita digituin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang nggak sedih, Pak? Makanya inilah dalil yang menunjukkan, ya kan, para ulama berselisih pendapat. Kurban itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Yang mengatakan wajib, dalilnya itu, Pak. Siapa yang punya kelapangan rezeki, kemudian dia nggak berkurban, jangan deketi tempat sholat, jangan masuk ke masjid, kata. Ini yang menunjukkan para ulama yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya, meskipun ya banyak juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, taruhlah hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Masa kita nggak sedih, Pak? Nabi ngusir kita dari masjid, Pak. Ya kan? Kata Nabi, jangan masuk masjid, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, jadi itu yang dianjurkan, amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Dan bagi siapa yang mau berkurban, ingat, Nabi melarang kalau udah masuk bulan Zulhijjah dari tanggal 1, jangan motong rambut dan jangan motong kuku. Ya, kalau motong sebelum itu, ya, ada larangannya. Baik. Itu, Pak, ya. Jadi sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yani ayyamul ashr." Tidak ada amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut, ya, kecuali amalan saleh itu paling dicintai Allah, yaitu amalan saleh yang dikerjakan pada tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah.
Jadi kita mengucapkan subhanallah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Ya, kita bersedekah 1000, 2000 itu lebih utama jihad di jalan Allah. Ya, semua amal soleh, bukan hanya amal-amal soleh yang disebutkan tadi, bersilaturahim, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya ya. Dan kita juga harus berusaha meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, semampu kita beramal soleh, Pak. Enggak punya duit, boro-boro sedekah, ya udah minimal jangan berbuat dosa dan maksiat. Allahu a'lam bissawab. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu. Subhanallah.